angkatan keempat tahun 2021 jurusan antropologi pada hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021 akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka syarat ujian kinerja dengan materi jenis-jenis institusi sosial dengan menggunakan model discovery learning. Besar harapan untuk Bapak Ibu penguji memberikan saran dan masukan demi perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Huda, tolong pimpin doa, Nak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya, satu-satu. Diana Arma. Hadir, Bu. Desi. Bu. Picani. Hadir, Bu. Rani. Hadir. Lika. Hadir, Bu. Dio. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Aura. Hadir, Bu. Devi. Rita. Hadir, Bu. Oke. Ini hadir semua ya. Iya, Bu. PPT Ibu terlihat jelas di layar, Nak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Tampilan PPT Ibu terlihat jelas. Pada pertemuan hari ini ya, kita akan bahas tentang jenis-jenis institusi sosial. Ibu sampaikan dulu kompetensi dasarnya. 3.2 menemukan dan menunjukkan persamaan dari institusi-institusi sosial dalam berbagai kelompok sosial di Indonesia agar tercapai pemahaman tentang keadaan dan kesamaan budaya sehingga terbentuk sikap saling menghargai dan empati dalam rangka menghargai masyarakat multi etnik Indonesia yang rukun aman. Dan 4.2 melakukan pengamatan atau observasi, wawancara, membaca literatur, berdiskusi untuk menemukan persamaan serta perbedaan institusi-institusi sosial dalam berbagai kelompok etnik di Indonesia agar terbentuk sikap toleransi, saling menghargai dan empati untuk membangun masyarakat multi etnik Indonesia yang rukun, aman dan damai. Indikator pembelajaran yang kita capai hari ini, yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis institusi sosial, dan yang kedua menganalisis jenis-jenis institusi sosial, yang ketiga mendiskusikan jenis-jenis institusi sosial, dan yang keempat mempresentasikan hasil diskusi tentang jenis-jenis institusi sosial. Tujuan pembelajaran kita ya pada hari ini, yang pertama, setelah menyimak video dokumenter memahami upacara begawi pemberian adat, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis institusi sosial dengan penuh percaya diri. Dan yang kedua, setelah menyimak video dokumenter memahami upacara begawi pemberian gelar adat, peserta didik dapat menganalisis
jenis-jenis institusi sosial dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok tentang materi jenis-jenis institusi sosial dengan rasa tanggung jawab. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, agar kalian lebih bersemangat dan kembali fokus, kita bermain dulu sebentar ya. Bermain tebak. Iya, Bu. Oke, siap? Nah, ini yang pertama, buah apa yang sering jadi tanda film selesai? Ada yang tahu? Tomat. Tomat. Ya benar, tomat. Oke, yang kedua, apa nama benda yang lebih bermanfaat ketika sudah pecah? Telur, Bu. Iya betul, telur. Iya, kalau sudah pecah bisa kita manfaatkan ya, kita goreng, kita dadar. Oke, siap ya untuk materi ya. Jenis-jenis institusi sosial. Sebelum kita masuk, ada yang ingat nak materi kita sebelumnya pada pertemuan minggu lalu? Tipe-tipe institusi sosial, Bu. Iya betul. Minggu yang lalu kita membahas tentang tipe-tipe institusi sosial. Nah sekarang kita masuk ke materi tentang jenis-jenis institusi sosial. Nah, Ibu pada minggu lalu sudah mengirimkan link tentang interaksi simbolik Begawi Cakak Pepadun dalam melestarikan tradisi pernikahan di Desa Negeri Kepayungan Pubian Lampung Tengah. Linknya ada di sini. Ada yang bisa menyampaikan kira-kira isinya apa? Izin menjawab, Bu. Ya, boleh silakan. Itu artikelnya berisi mengenai adat Begawi yang dilakukan dalam melestarikan tradisi pernikahan di Desa Kepayungan Lampung Tengah, Bu. Jadi itu isinya seperti ya, Bu. Tahapan-tahapan untuk melakukan adat Begawi itu, Bu. Iya, betul sekali, Deo ya. Pada artikel yang sudah Ibu kirimkan, ini berisi tentang interaksi simbolik ya, tradisi adat Begawi yang dilakukan masyarakat Negeri Kepayungan Pubian Lampung Tengah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada 2 buah gambar ya, tentang sebuah adat perkawinan. Ada yang bisa memberikan contoh pertanyaan dari gambar ini? Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan. Apa filosofi dari adat tersebut? Apa filosofi dari adat tersebut? Oke, Anissa ya. Iya, Bu. Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya? Perbedaan dari kedua tradisi itu, Bu, itu kan sama-sama dari Lampung. Perbedaannya apa gitu? Oh, apa perbedaan dari kedua tradisi adat pernikahan Lampung ini ya? Yan, ada lagi? Cukup ya? Oke. Itu ya pertanyaan yang kalian bisa buat ya dari melihat kedua gambar ini. Kalian bisa memunculkan 2 pertanyaan. Oke, kita lanjut. Nah, materi kita tentang jenis-jenis institusi sosial ya, itu berkaitan dengan 7 unsur kebudayaan. Apa saja 7 unsur kebudayaan itu? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan. Bicani. Sistem bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencarian, sistem organisasi sosial, dan sistem pengetahuan, sistem religi, sistem kesenian. Iya, ya. Jadi ada 7 unsur kebudayaan ya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah sistem bahasa. Ada yang bisa menjelaskan sistem bahasa itu? Izin menjawab, Izin Bu. menjawab. Silakan. Aura Pasani. Aura, boleh. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang utama bagi manusia dalam membangun sistem kehidupan sosial.
Dengan bahasa, manusia dapat mengekspresikan perasaannya serta menyampaikan pesan-pesan dalam sistem komunikasi. Ya, jadi tadi Aura sudah menjelaskan sistem bahasa itu dikaitkan dengan alat ya bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi dengan sesamanya. Ya, jadi bahasa ini digunakan untuk saling berkomunikasi. Oke, yang kedua, sistem pengetahuan. Ya, ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab sistem pengetahuan, Bu. Iya, boleh. Silakan, Nak. Sistem pengetahuan berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi. Karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Namun yang menjadi kajian dalam antropologi ini adalah bagaimana pengetahuan manusia digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Iya, betul sekali ya. Sistem pengetahuan itu sangat luas batasannya, mencakup tadi alat dan teknologi. Nah, kemudian yang ketiga, sistem teknologi. Ada yang bisa menjelaskan tentang sistem teknologi ini? Menjawab, Bu. Boleh, silakan. Anissa. Sistem teknologi sebagai salah satu unsur kebudayaan nasional tumbuh sesuai dengan sistem budaya nasional. Sistem teknologi berjalan dan tumbuh seiring dengan kebutuhan manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Manusia selalu berusaha mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu terdorong untuk membuat peralatan atau benda-benda untuk mendukung tujuan tersebut. Oke, betul sekali. Terima kasih Anissa ya sudah menjelaskan tentang sistem teknologi. Ya, manusia akan selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu terdorong untuk membuat peralatan atau benda-benda untuk mendukung tujuan tersebut. Oke, yang keempat, sistem mata pencarian. Siapa ini yang bisa menyampaikan pendapatnya? Menjawab, Bu. Boleh, silakan Huda. Mata pencarian kami jadi dalam kajian etnografi. Dalam penelitian etnografi, mata pencarian kaji bagaimana suatu kelompok masyarakat kebutuhan hidupnya melalui mata pencarian mereka. Ya, terima kasih Huda. Ya, dalam sistem mata pencarian ini ya dalam penelitian etnografi ini dikaitkan dengan sistem mata pencarian yang ada di dalam masyarakat ya. Mengkaji bagaimana suatu kelompok masyarakat mencukupi kebutuhan hidupnya melalui mata pencarian atau sistem perekonomian mereka. Dan yang kelima, organisasi sosial. Ada yang bisa menjelaskan? Menjawab, Bu. Ya, boleh silakan. Sistem organisasi sosial. Kehidupan dalam setiap kelompok masyarakat diatur oleh adat istiadat dan aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup. Kesatuan sosial yang paling dasar adalah kerabat, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Kemudian manusia akan digolongkan ke dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial. Kekerabatan juga berkaitan dengan perkawinan, karena perkawinan merupakan inti atau dasar dalam pembentukan suatu komunitas atau organisasi sosial. Iya, betul sekali Diana. Terima kasih ya. Dalam organisasi sosial ya yang paling dasar itu adalah kerabat ya. Kesatuan sosial yang paling dasar itu adalah kerabat, di mana keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Nah, sistem organisasi sosial ini berkaitan dengan sistem perkawinan di masyarakat dan sistem religi.
Ada yang bisa menjelaskan religi? Coba Wicani. Sistem religi yaitu kajian antropologi dalam memahami unsur religi sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari emosi keagamaan. Emosi keagamaan merupakan perasaan dalam diri manusia yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Emosi ini juga yang memunculkan konsepsi benda-benda yang dianggap sakral dalam kehidupan manusia. Dalam sistem religi, masih ada 3 unsur lainnya yang perlu dipahami selain emosi keagamaan, yaitu sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi itu. Iya, betul ya. Jadi sistem religi itu dikaitkan dengan emosi keagamaan. Dan yang terakhir ya dari unsur kebudayaan itu adalah sistem kesenian. Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, Bu. Silakan. Sistem kesenian pada ahli antropologi mulai memperhatikan unsur kesenian setelah melakukan penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Berdasarkan jenisnya, seni rupa terdiri atas seni patung, relief, ukiran, dan lukisan. Seni musik terdiri atas seni vokal dan instrumental. Seni sastra terdiri atas prosa dan puisi. Kemudian terdapat seni gerak dan seni tari, yaitu seni yang dapat ditangkap melalui indera pendengaran maupun penglihatan. Dalam kajian antropologi kontemporer, terdapat kajian visual kultur, yakni analisis kebudayaan yang khusus mengkaji seni film dan foto. Dua media seni tersebut berusaha menampilkan kehidupan manusia beserta kebudayaannya dan sisi visual berupa film dokumenter atau karya-karya foto. Udah, Bu. Iya. Pada sistem kesenian ini ya di dalam penelitian etnografi ya kajiannya adalah tentang aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional khususnya ya. Benda-benda itu berupa patung ya, seni ukiran dan juga hiasan-hiasan. Oke, kita lanjut. LKPD sudah diterima ya, Nak ya? Nah, ini tugasnya ya, tugas yang ada di LKPD. Kalian nanti menyimak video, kemudian menganalisis atau menjawab pertanyaan. Ada 2 jenis pertanyaan ya. Yang pertama, diskusikan bersama kelompokmu tahapan apa saja yang terdapat dalam prosesi begawi pada masyarakat Lampung. Kemudian yang kedua, berikan contoh tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di sekitarmu berkaitan dengan acara pernikahan. Nah, siap ya untuk menyimak videonya ya? Siap, Bu. Ya, Bu. Budaya adat Lampung yang berarah ini kaya akan tradisi yang diwarisi leluhur. Salah satunya adalah begawi adat yang jika diartikan memiliki makna upacara adat Lampung untuk memberikan gelar kepada laki-laki dan perempuan Lampung yang telah menikah. Berdasarkan adat istiadatnya, penduduk suku Lampung terbagi menjadi masyarakat adat Pepadun dan adat Saibatin atau Peminggir. Dalam kebiasaan adat Lampung, ada upacara pemberian gelar adat yang dilakukan saat gadis dan bujang Lampung akan menikah. Sebelum gelar atau adop disematkan kepada sang pengantin, ada beberapa proses yang harus dilakukan hingga 7 hari 7 malam lamanya. Kedatangan rombongan sanak keluarga sang pengantin menjadi tanda dimulainya upacara. Di sini kita bisa melihat berbagai atraksi lengkap dengan pernak-pernik busana adat khas Lampung. Malam harinya, bujang gadis telah siap untuk memeriahkan pesta adat.
sambil menari Cangkir Agung berpasangan, lengkap menggunakan mahkota sikir yang menjadi lambang keindahan bagi si pemakai, serta diiringi dengan pantun dan suara gamelan beralunan khas Lampung. Uniknya, proses ini bisa berlangsung hingga keesokan hari. Tahap selanjutnya adalah potong kerbau atau istilah dalam adat Lampung diberi nama mesol kibau. Daging kerbau yang sudah dipotong kemudian dibagikan kepada masyarakat. Itu ketika seorang anak yang sudah menikah misalnya nantinya akan mewarisi kedudukan orang tuanya atau diberi kedudukan baru di dalam keluarganya. Setelah serangkaian prosesi telah dilakukan, tiba pada acara puncak pemberian gelar adat tertinggi. Tahap ini dinamakan cakak pepadun, yang berarti pengantin pria diberikan gelar sultan yang merupakan gelar tertinggi. Sultan memiliki makna sebagai tauladan bagi masyarakat dan pemimpin yang memiliki budi pekerti yang baik. Cindy Tania, Andri Kurniawan, Kompas TV. Oke. Agak putus ya nak ininya ya, videonya ya. Oke. Silakan kalian jawab pertanyaan ya. Yang ada di LKPT tadi ya. Hasilnya seperti minggu lalu kalian tampilkan di papan jambuat. Ya, siap ya. Ibu beri waktu. 10 menit ya untuk menyelesaikan pertanyaannya. Nah, ini dibagi 2 kelompok ya. Ya, Nak? Link untuk jamboardnya di mana, Bu? Link jamboard. Oh iya, bentar. Belum Ibu buat ya. Bentar, Nak. Ada di papan chat itu ada. Silakan. Sudah Ibu share di papan chat ya. Oke, dah 2 kelompok sudah menuliskan ya hasilnya ya. Silakan dari kelompok 1 presentasikan. Dio. Dari kelompok 1 yang jawab Lika, Bu. Boleh, silakan. Pertama, terdapat 4 tahapan. 1. Dimulai dari kedatangan dan pertemuan dari keluarga mempelai. Yang kedua, acara bujang gadis yang diiringi tarian adat Lampung. Yang ketiga, dilanjutkan dengan acara potong kerbau yang kemudian dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, pemberian gelar kepada mempelai pria dan wanita dari pihak keluarga. Itu jawaban nomor 1. Kemudian yang nomor 2 ada dari kawan Tradisi lain atau upacara temu manten pada masyarakat Jawa di Desa Mulia Asri. Oh ya, tradisi temu manten ya. Ya, Bu. Kemudian kelompok 2 perwakilannya siapa? Anissa Rahma, Bu. Anissa. Ya, boleh silakan Anissa. Dari kelompok 2, itu yang pertama kan terdapat 4 tahapan. Ya. Yang pertama, dimulai dari kedatangan dan pertemuan dari keluarga mempelai. Yang kedua, yaitu acara bujang gadis diiringi tarian adat Lampung. Yang ketiga, dilanjutkan acara potong kerbau yang kemudian dagingnya dibagikan pada masyarakat dari pihak keluarga. Kemudian jawaban nomor 2, yaitu tradisi memadik dan merapat pada masyarakat Bali di Desa Mekarasri. Oke, ya jadi 2 kelompok sudah mempresentasikan
jawaban dari pertanyaan di LKPD ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita bergabung di Kuisis ya. Bu share dulu linknya ya, sebentar ya. Sudah? Sudah semua bergabung ini? Ini ada 10 orang. Udah, Bu. Oke, udah ya, kita mulai ya.
Udah, Bu. Oke, udah. Belum, masih ada. Belum habis waktunya. Lah, Deo lagi, Deo Anissa ya. Deo Anissa Alika. Selamat untuk pemenang ya. Nah, sekarang kita masih sampai ke kesimpulan. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan materi kita hari ini, Nak? Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini? Sudah, silakan. Kesimpulan pada hari ini yaitu dalam mempelajari institusi sosial, ada beberapa jenis institusi sosial yang disebut dengan 7 unsur kebudayaan, yaitu sistem bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencarian, sistem organisasi sosial, dan sistem religi, dan terakhir sistem kesenian. Iya ya, materi kita hari ini adalah tentang jenis-jenis institusi sosial, yaitu dikaitkan dengan 7 unsur kebudayaan. Ada sistem bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem organisasi sosial, sistem pengetahuan, dan sistem kesenian. Ya, jadi ada 7 unsur kebudayaan dalam mengkaji jenis-jenis institusi sosial. Nah, sini sebelum kita akhiri ya, ada kata-kata mutiara ya. Unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat itu merupakan kekayaan bangsa yang wajib kita hargai dan kita jaga kelestariannya ya. Siap, Jadi, Bu. Siap, Bu. kebudayaan yang ada di ya 7 unsur kebudayaan yang kita pelajari tadi itu merupakan kekayaan bangsa yang wajib kita jaga kelestariannya, kita hargai ya, karena setiap budaya di masyarakat itu berbeda. Dengan keberbedaan itu maka akan muncul sikap saling menghargai agar tercipta kerukunan di dalam masyarakat. Terima kasih untuk materi kita hari ini ya. Semoga materi yang sudah kita pelajari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Oke. Sebelum Oke, Bu. akhiri, tadi Huda yang memimpin doa. Sekarang Dio, coba pimpin doa untuk kawan-kawan. Siap, Bu. Duduk siap. Mari kita sebelum pulang berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih partisipasinya yang sudah ikut aktif dalam kegiatan materi kita hari ini ya, kegiatan pembelajaran kita ya. Karena kondisi kita masih dalam masa pandemi ya, kita belum bisa lepas dari pandemi ini ya. Kembali Ibu mengingatkan ya, tetap menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.